Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah Fajri, NIM 2420080011, akan mempresentasikan materi dengan tema Al-Qurtubi dengan judul Metode Penafsiran Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Manhaj Al-Mufassirin. Nah, maksud saja kita ke pembahasan. Yang pertama, biografi intelektual Imam Al-Qurtubi. Nama lengkap Imam Al-Qurtubi adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Khadraji Al-Qurtubi Al-Andalusi. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tanggal kelahiran imam ini, dikarenakan tidak ada fakta sejarah yang menjadi sumber otentik tentang hal ini. Akan tetapi ada pendapat bahwa beliau lahir sekitar abad ke-6 Hijriyah pada masa pemerintahan Khalifah Ya'qub bin Yusuf bin Abdul Mukmin pada tahun 580 Hijriyah dari dinasti Muwahhidin. Mengenai tanggal wafat beliau, para ahli sejarah sepakat bahwa beliau meninggal pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriah di kota Manya, sebuah kota di sebelah timur Sungai Nil. Semenjak kecil, Imam Al-Qurtubi ini adalah hidup di daerah orang-orang yang mencintai ilmu. Bagaimana orang tua Imam Al-Qurtubi ini adalah pencinta ilmu pengetahuan. Sedangkan kota Qurtubah termasuk pusat ilmu di daerah Andalusia ketika itu. Kelompok kajian agama tersebar luas di masjid-masjid seluruh penjuru kota, sehingga beliau leluasa belajar ilmu yang dikehendakinya. Nah, oleh karena itu, semenjak kecil beliau sudah mempelajari Al-Quran, bahasa, dan syair. Imam Al-Qurtubi ini memiliki pendidikan yang luar biasa dan memiliki semangat yang tinggi dalam mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Adapun pendidikan keilmuan Imam Al-Qurtubi ini terbagi menjadi dua tempat. Yang pertama di pendidikan di Cordoba, Andalusia. Yang kedua pendidikan di Mesir. Imam Al-Qurtubi ini belajar di Cordova, Andalusia dengan cara datang dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasah-madrasah para masyaikh, dan datang ke perpustakaan yang ada di setiap sudut-sudut ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa pada masa itu. Dan disinilah awal mulanya intelektual keimanan pertama Al-Qurtubi dimulai. Yang kedua, pendidikan di Mesir. Intelektual keilmuan Imam Al-Qurtubi ketika di Mesir diperoleh dan didapatkan ketika melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir. Dan beliau juga menetap di kota Iskandariah, lalu melewati Kairo sampai menetap di daerah Qaus. Beliau hidup tatkala Cordoba berada pada masa abad-abad akhir kegemilangan umat Islam di Eropa, dan pada saat itu tenggelam dalam kegelapan. Selanjutnya, guru-guru Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi memilih beberapa guru yang sangat mumpuni di bidangnya. Di kota Qurtubah, beliau berguru kepada Abu Ja'far Ahmad dan Rabi' bin Abdurrahman bin Ahmad bin Rabi'. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abu Ja'far adalah seorang ulama ahli bahasa Arab dan ulumul Quran. Beliau juga dikenal seorang guru yang sangat produktif, sehingga memiliki
sehingga memiliki banyak sekali karangan. Salah satunya adalah kitab Mukhtasar ala Sahihain. Ketika kota Qurtubah diambil alih oleh pemerintah Nasrani pada tahun 633 Hijriah, beliau pindah ke Isbiliyah. Kemudian beliau ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Romawi, kemudian meninggal pada tahun 643 Hijriah. Nah, untuk guru kedua Imam Al-Qurtubi, yaitu beliau terkenal sebagai seorang hakim kota Qurtubah yang saleh dan adil. Beliau seorang ulama yang sangat ahli di bidang ilmu hadis. Beliau wafat di kota Isbiliyah pada tahun 633 Hijriah. Setelah kota tersebut berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Romawi, guru kedua inilah sangat mempengaruhi pemikiran beliau. Ketika kota Qurtubah jatuh ke tangan pemerintah Kristen, beliau pergi menuju kota Iskandariah Mesir. Kemudian beliau berguru kepada Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Rawaj. Beliau seorang ahli ulama di bidang hadis dan meninggal dunia pada tanggal 18 Zulqaidah tahun 648 Hijriah. Beliau juga berguru kepada selain dari 3 syekh di atas. Selanjutnya karya-karya Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, karya Imam Al-Qurtubi ini adalah kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, dan inilah yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Yang kedua, Syarah Asmaul Husna. Yang ketiga, Kitabul Tazkir fi Afdalul Azkar. Yang keempat, Kitabul Tazkir bi Umuril Akhirah. Yang kelima, kitab Syarah At-Taqshi. Yang keenam, kitab Kamul Sirshi Bizuhdi wal Qana'ah. Yang ketujuh, Radu Zalli Suwal bin Kutub wa Safa'ah. Dan yang kedelapan, dan yang beliau masih banyak memiliki karangan-karangan atau karya-karya yang lain. Selanjutnya kita bahas mengenai sekilas tentang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam karya Imam Al-Qurtubi ini. Nah, latar belakang penulisan kitab tafsir ini adalah memang Al-Qurtubi berkeinginan sendiri untuk menyusun kitab tafsir ini. Hal ini bertujuan supaya mempermudah masyarakat dalam memahami Al-Quran. Nah, kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam ini merupakan salah satu kitab karangan Imam Al-Qurtubi di bidang tafsir yang sangat masyhur dan terkenal, sehingga banyak menjadi rujukan para ulama setelahnya. Selanjutnya masuk kepada metode penafsiran Al-Qurtubi. Yang pertama, sumber penafsiran. Dalam kitab tafsir yang ditulis para ulama tentunya memiliki sumber yang dijadikan rujukan dalam penafsirannya. Nah, dalam tafsir ini Imam Al-Qurtubi mengutip berbagai pendapat ulama sekaligus mencantumkan hadis Nabi. Sebagaimana yang beliau syaratkan sendiri, sebuah pendapat akan dikutip dari ulamanya secara langsung. Demikian pula pengambilan hadis berasal dari kitab Musannafat aslinya dengan harapan dapat menambah keberkahan kitab beliau ini. Metode Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan Al-Quran adalah metode tahlili, merupakan metode tafsir yang menggunakan dengan cara menjelaskan dan meneliti semua aspek yang menyingkap seluruh maksudnya secara detail, dimulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, dan makna setiap ungkapan, munasabah ayat, dan keterangan asbab an-nuzul dan hadis. Dimulai sesuai dengan urutan surah dan ayat pada mushaf, yaitu dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.
Yang kedua, corak penafsiran. Berkaitan dengan corak penafsiran ini, corak yang mendominasi tafsir Al-Qurtubi ini adalah corak fikih. Dikatakan demikian karena isi tafsirnya secara keseluruhan lebih cenderung kepada persoalan fikih. Hal ini dibuktikan dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama, melalui penamaan kitab tafsirnya dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran yang mengindikasikan bahwa arah yang hendak dituju oleh penulisnya adalah fikih atau hukum-hukum. Yang kedua, melalui sistematika uraian yang digunakan. Al-Qurtubi ketika menafsirkan suatu ayat seringkali menguraikan jumlah permasalahan yang ada pada ayat tersebut. Sistematika seperti ini digunakan untuk menjelaskan aspek fikih yang ada padanya. Corak fikih ini terlihat jelas misalnya ketika Al-Qurtubi menafsirkan surah Al-Maidah ayat 6. Al-Qurtubi menyatakan padanya terdapat 32 permasalahan. Setelah itu ia menguraikan 32 masalah tersebut dengan begitu detail dan panjang lebar. Jika kalimat yang ditafsirkan berkenaan dengan suatu hukum tertentu, maka ia membahasnya secara luas dengan menyajikan berbagai pendapat disertai dalil-dalil dari masing-masing pendapat tersebut. Semua ini menggambarkan arah tafsir yang hendak dituju oleh Imam Al-Qurtubi ini adalah tafsir fikih. Selanjutnya, komentar ulama. Nah, di komentar ulama ini ada banyak pujian yang disampaikan oleh ulama mutakadimin dan ulama mutaakhirin terhadap tafsir yang namanya Al-Jami' li Ahkam ini. Az-Zahabi setelah mengomentari penafsiran beliau kagum dengan tafsir ini dengan berkata, Al-Qurtubi dalam tafsirnya telah bebas dan luas dalam pembahasannya, tidak terbelenggu dengan apapun yang dapat mengikat kebebasan beliau. Beliau tetap menjaga kehormatan sebagai ulama besar dan dalam perdebatannya. Tafsir ini mencakup berbagai aspek dan sangat mahir terhadap segala bidang ilmu yang beliau pelajari. Pujian lain juga disampaikan oleh Ibnu Farhun. Beliau berkomentar Imam Al-Qurtubi telah mengumpulkan kitab yang besar ke dalam tafsirnya, yakni dilihat dari berbagai penafsiran yang sangat besar manfaatnya. Kemudian Ibnu Imad tidak mau ketinggalan mengomentari tafsir ini dengan berkata, sesungguhnya tafsir Al-Qurtubi telah memaparkan semua mazhab ulama salaf dan faedahnya sungguh sangat besar. Ibnu Katsir yang takjub dengan tafsir Al-Qurtubi sehingga beliau sering mengutip tafsir Al-Qurtubi ini dalam tafsirnya. Masih banyak lagi pendapat para ulama yang memuji kitab tafsir ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kitab tafsir ini sangat bermanfaat bagi khazanah keilmuan Al-Quran, mengingat Al-Qurtubi telah menempatkan diri sebagai seorang mufassir yang sangat alim di berbagai disiplin ilmu Al-Quran. Nah, oleh karenanya banyak mufassir yang merujuk kepada tafsir ini, termasuk Ibnu Katsir. Nah, dilihat dari metode penafsirannya juga sangat menarik. Kenapa menarik? Dari sumber segi penafsirannya, beliau banyak menukil pendapat ulama sebelum sekaligus mencantumkan dasar dalil yang mereka pakai. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa tafsir Al-Qurtubi ini menggunakan bil iktiran, yakni metode menggabungkan antara bil maksur dan bil ra'yi. Adapun penjelasannya adalah muqarin dan tafsili. Nah, dari segi corak atau kecenderungan, dia kecenderungan hukum fikih yang paling jelas. Nah, karena beliau sendiri memberi nama kitab tafsirnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran wa ma tadammahu minal sunnah wa ayatil furqan. Nah, selain itu beliau memiliki kecenderungan adabi, khususnya qiraat dalam Al-Quran dan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, banyak
Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.